Iqra itu bacalah. Baca Al-Quran. Bagaimana membacanya? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maka dari dua ayat ini ada yang namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu pemahaman terbalik dari kedua ayat ini adalah siapapun kita hari ini yang kemudian belum bisa membaca Al-Quran dengan tartil, maka kita masih memiliki beban tugas pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tuakah kita, mudahkah kita, laki-laki, perempuan, pejabat, mau yang kaya, mau yang miskin, terkena beban pertama karena perintahnya itu menggunakan fi'il amal Iqra, baca. Kita memiliki beban yang namanya membaca Al-Quran dengan tartil. Dan membaca Al-Quran dengan tartil ini adalah afdhalul ibadah. Ibadah yang paling utama yang tidak dimiliki oleh malaikat. Karena salah satu yang membuat manusia ini lebih utama daripada malaikat itu adalah manusia ketika membaca Al-Quran ia dinilai ibadah, tetapi para malaikat tidak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mafhum mukhalafah yang menjadikan renungan bagi kita. Kalaulah hari ini kita masih belum bisa membaca Al-Quran itu dengan tartil, maka ingatlah kelak Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendakwa, menuntut kita dengan hujjah-hujjah. Kalau sekarang kita itu sering mendapati pembelaan, wong kok ini kok jadi dibanding-bandingke gitu kan, lagune wong kok ini kok dibanding-bandingke gitu. Seolah-olah kita memiliki definisi bahwa setiap orang memiliki bagiannya masing-masing. Oh, dia ahlinya ahli sejarah, jangan ditanyain matematika. Oh, dia ahlinya matematika, jangan ditanyain soal geografi. Tapi tidak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak kita itu akan dibanding-bandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kaya akan ditagih hujahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbandingannya Sulaiman. Kurang kaya apa Sulaiman? Kurang sibuk apa Sulaiman? Ngurusi jin, ngurusi manusia, ngurusi angin, ngurusi laut, semua diurusi, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjadi budak, orang yang menjadi hamba sahaya nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah menjadi budak. Apa yang terjadi? Dia tidak lekang ibadahnya. Orang yang kemudian sakit-sakitan, dia akan dibandingkan dengan Ayub. Kurang sakit apa Nabi Ayub? Nah, ternyata dia masih bisa ibadah. Lalu kita kadang masuk angin sedikit aja ibadahnya sudah berantakan. Bahkan orang yang miskin itu nanti akan dibandingkan, sebagai hujahnya itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu miskin, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya kita akan dibanding-bandingkan pula. Kalaulah kita ekonominya bagus, kerjaannya enak, waktunya luang, duitnya banyak, kok belum bisa membaca Al-Quran dengan tartil, sampai mati belum bisa membaca Al-Quran. Nah, terus bagaimana dengan orang yang jauh lebih menderita daripada kita? Sempat kok dia belajar Quran, sempat kok dia memperbaiki bacaan Qurannya sampai tartil, maka khawatirlah hujah itu akan dibebankan kepada kita.
Kita itu khawatirnya kalau sudah kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipaidu. Kamu tak kasih tugas pertamamu adalah baca Quran dengan tartil. Sudah tartil? Belum ya Allah. Kemana saja? Tak kasih usia 65 tahun, tak kasih rezeki yang mudah. Kamu tidak perlu belepotan, kamu tidak perlu berjibaku dengan lumpur kayak petani-petani. Mudah, rumah tanggamu tenang, anteng, istrimu juga nurut walaupun pengomelan, anak-anakmu soleh-solihah jadi orang semua. Kok tak tugasi baca Quran dengan tartil sampai mati udah bisa baca Quran dengan tartil? Kira-kira kita mau jawab apa? Apa yang mau kita jawab ini? Anu ya Allah, anu ya Allah, anu ini anu ya Allah, anak anu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Baqarah ayat 121 itu Allah menyampaikan begini. Alladzina yatluna kitaballah, alladzina yatluna kitaballah alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kitab, mereka membacanya itu dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Perhatikan kalimat ini. Orang-orang yang kami berikan Al-Quran, makna dari kitab itu, kitab kita adalah Al-Quran, mereka membacanya dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benar bacaan. Dipastikan betul bagaimana Al-Quran itu dibaca dengan benar. Puasa kita kalau sudah menjelang Ramadan itu kan banyak pertanyaan. Ustaz, kalau saya nyicipin masakan batal nggak puasa saya? Ustaz, kalau saya kentut di air kira-kira batal nggak puasa saya? Kan gitu. Kalau saya siang-siang berenang batal nggak puasa saya? Kan begitu. Tapi pernah nggak kita bertanya, Ustaz, kalau saya baca Quran begini betul nggak Ustaz? Ustazah, coba dengarkan bacaan saya, kalau saya membacanya begini ada yang salah nggak? Pernah nggak kita mendengar kalimat itu atau terbesit nggak dalam pikiran kita untuk memastikan bahwa bacaan kita itu haqqa tilawati? Pernah nggak? Padahal yang haqqa tilawati itu kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang betul-betul beriman kepada Allah.